Terima kasih Pak Riki. Apa kabar? Ya, Kedengaran Pak Riki? kedengeran Pak. Baru masuk Kedengaran. kedengeran. Ya. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya yang ada teman-teman keluarga besar UniHealth yang ada di seluruh Indonesia. Saya ucapkan selamat datang di training kita pada hari ini. Hari ini kita akan share kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sebuah pengetahuan yang mudah-mudahan insya Allah akan menjadi satu manfaat bahan untuk menambah kemampuan skill teman-teman untuk bisa jadi leader, super leader, gold super leader, platinum super leader, eksekutif super leader, atau bahkan superstar. Orang berhasil itu kan hanya ada dua. Pertama, dia punya skill, kedua dia punya will. Ya, skill berarti dia punya keahlian, will berarti dia punya kemauan. Kalau skill sama will-nya bagus, dia pasti nilainya 100. Kalau skill-nya rendah, keahliannya rendah, walaupun willingness-nya tinggi banget, agak sulit kayaknya ya, agak sulit. Makanya kita sering ketemu orang ngotot kerja keras bertahun-tahun sampai uzur ya nggak bisa karena dia kalah skill ya. Ada juga orang punya skill bagus banget tapi dia tidak tahu mengutilisasi atau menggunakan skillnya, nggak tahu menggunakan skillnya, nggak punya dream, tidak punya tujuan yang jelas bagaimana memakai skill atau pengetahuannya. Jadinya dia hanya jadi pengamat, jadi komentator, jadi storyteller, pencerita. Oh saya tahu, oh saya kenal, oh saya tahu, oh saya ngerti. Tetapi segala macam pengetahuannya tidak berdampak apapun terhadap kehidupan dia dan keluarganya. Jadi harus balance. Skillnya tinggi, kalau dalam skor 1 sampai 10, kalau 1 adalah terendah, 10 adalah tertinggi, ya minimum 8 lah skillnya ya. Tapi yang kedua juga will-nya, motivasinya atau dorongan mental juaranya, kemampuan dia untuk merubah hidupnya atau kemampuan dia memiliki keinginan untuk berhasil itu juga nilainya 8. Jadi kalau 8 dikali 8 nilainya tinggi sekali gitu ya. Berarti totalnya mendekati 100. Hari ini kita cerita mengenai story of nutraceutical. Sering kan dengar nutraceutical, nutraceutical, nutraceutical. Apa nutraceutical itu? Kalau bicara nutraceutical, berarti saya akan mulai dengan Hippocrates. Wah, apa itu Hippocrates? Hippocrates itu bapak medicine, bapak ilmu kedokteran ya. Jadi kalau bicara tentang ilmu kedokteran pasti bicara Hippocrates. Hippocrates berkatakan let food be thy medicine. Yuk jadikan makanan menjadi obat ya. Ayo kita jadikan makanan itu menjadi obat. Jadi Hippocrates pernah mengatakan bahwasanya semua obat-obatan yang ada di dunia ini, segala teknik penyembuhan yang ada di dunia ini, asal muasalnya terinspirasi dari alam. Asal muasalnya terinspirasi dari alam, asal muasalnya terinspirasi dari makanan-makanan kita yang ada di alam. Jadi waktu Tuhan menciptakan dunia ini, itu sudah disiapkan segala isi-isinya, termasuk bagaimana kita untuk makan, bagaimana juga kalau mengobati penyakit dan semua tersedia di alam. Itu sebabnya Hippocrates mengatakan, let food be thy medicine. Orang di dalam hidup itu selalu berandai-andai. Seandainya jantung saya itu bisa sehat terus ya, jauh dari serangan jantung dan stroke. Pasti nggak ada yang mau kena serangan jantung. Pasti nggak ada yang mau kena stroke. Karena akibatnya aja, bayanginnya aja udah serem gitu ya. Karena pada saat amit-amit orang sakit, maka produktivitas dia langsung terhenti. Makanya nggak ada orang yang mau sehat. Coba ditanya, ada yang mau sakit nggak? Nggak ada. Semua orang pengen sehat. Nggak ada orang yang pengen sakit. Setiap orang pengen sehat. Setiap orang juga selalu pengen awet muda. Seandainya bisa terus kelihatan muda ya, cerah, segar, walaupun nanti usianya 70 tahun atau 80 tahun, tapi usianya bisa muda. Semua orang pasti pengen seperti itu. Atau semua orang ingin bebas dari kanker seumur hidup. Pertanyaannya, mungkinkah saya bisa selalu sehat dan bebas dari segala macam penyakit? Apakah itu mungkin? Jawabannya mungkin. Karena penyakit itu bukan berasal dari Tuhan. Penyakit itu bukan kutukan, tapi penyakit itu adalah akibat. Jadi Tuhan waktu menciptakan manusia nggak ada penyakitnya, tetapi akibat dari proses perjalanan hidup ada yang disebut dengan proses degenerasi. Namanya saja degenerasi. Degenerasi lawannya dari regenerasi.
regenerasi itu bertumbuh ya. Seiring perjalanannya usia, ada satu siklus mulai dari manusia beregenerasi, mulai dari proses penciptaan, pembibitan, kemudian pembesaran, remaja, dewasa, hingga ada satu titik puncak. Titik puncak itu berada dalam usia orang 40 sampai 50 tahun. Disitulah titik puncak dia. Setelah titik puncak keadaan biologis, titik puncak biologis, dan biasanya dikaitkan juga dengan titik puncak karir seseorang. Makanya sampai ada istilah life began at 40. Katanya laki-laki atau perempuan itu sebenarnya dia baru mulai hidup di usia 40 tahun. Karena biasanya 40 tahun itu ke atas, seseorang sudah mulai di atas tangga karirnya, sudah mulai di puncak karirnya. Tapi di usia 40 tahun dan 50 tahun itu juga merupakan puncak dari usia biologis seseorang, puncak usia regenerasi sebelum masuk ke degenerasi. Jadi sampai dengan 40, sampai dengan 25 dia regenerasi, tumbuh, terus sampai 40, 50, puncak kesehatan, lewat mulai 50 sudah mulai grafiknya turun, namanya degenerasi. Menurunnya fungsi-fungsi tubuh. Kenapa? Ya usia, satu. Kedua, gaya hidup. Ya. Ketiga, makanan. You are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Jadi kalau mau tahu orang nanti matinya seperti apa, lihat saja makanannya setiap hari apa. Kita udah langsung tahu. Ini orang nanti kemungkinan besar mati memang milik Tuhan ya, itu takdir Tuhan. Tapi manusia bisa forecasting namanya, bisa memprediksi. Sama seperti hujan. Hujan itu dari Tuhan, tapi ada forecasting hujan. Sama seperti Anda ingin jadi super leader atau ingin jadi superstar, maka Anda forecasting, Anda perkirakan dengan tata cara menggunakan metodologi. Tetapi hasilnya milik Tuhan, tapi manusia bisa memperkirakan. Jadi orang juga bisa diperkirakan, nanti matinya seperti apa, lihat dari apa yang dia makan setiap hari. Gitu ya. Jadi nanti setelah ini nggak usah diceramain orang kalau lihat makanannya, cukup lihat makanan kita aja. Seperti itu. Kalau makanannya sehat, ya kemungkinan dia matinya juga dalam keadaan baik-baik saja, ya sehat ya, memang karena fungsi penurunan organ biasa saja. Tapi kalau makanannya tidak sehat, ya kemungkinan dia meninggal dalam keadaan tidak sehat juga gitu ya. Jadi you are what you eat. Ya, jadi mungkin nggak seseorang bebas dari sakit jantung dan stroke? Jawabannya mungkin, tergantung apa yang masuk di mulutnya. Mungkin nggak dia kelihatan muda, cerah, segar walaupun usianya 70-80 tahun? Mungkin, asalkan apa yang masuk di mulutnya. Mungkin nggak dia tidak kena kanker? Mungkin, asalkan ada yang masuk dalam mulutnya. Nah, apa yang masuk di dalam mulut itulah adalah makanan. Karena makanan masuk dalam mulut, maka pastikan saja makanannya itu adalah makanan obat, atau disebut seperti Hippocrates mengatakan, let food be thy medicine. Jadikan makanan itu obat. Jadi makan yang bagus-bagus aja. Apa makanan yang bagus? Ya sudah pastilah sayur buah. Ya, sayur buah. Itu kambing Pak makan sayur nggak? Ini juga lain. Kambing kan lain bentuk biologisnya dengan manusia misalnya ya. Di UniHealth ya, itu disebut dengan nutracetika. Nah, apa beda nutracetika obat dan herbal? Kalau obat, dia merupakan zat aktif yang bersifat menyembuhkan, tapi bukan makanan. Jadi nggak bisa Anda makan obat setiap hari. Makan obat hanya dilakukan kalau seseorang itu mengalami satu gejala atau sakit. Gitu ya. Herbal itu adalah makanan. Makanan obat. Ini yang disebut herbal itu adalah medicine food, nutraceutical. Tapi sebelum herbal menjadi nutraceutical, harus melalui proses pharmaceutical atau proses farmasi, ya, proses ekstraksi mengambil zat yang dibutuhkan saja. Sementara herbal itu misalnya setiap hari, saya setiap hari makan siang pakai buah, ya, ada anggur satu tandan, ada jeruk satu, ada pisang, ada buah pir, ada apel. Itu makanan siang, ya, siang dan malam saya makan itu. Itu herbal, itu bahan alam. Herbal itu artinya herb, artinya daun, buah alam, daun-daunan, bahan alam, berasal dari kata herb, ya. Terus kalau kita makan bikin kari, itu pakai kunyit. Kunyit itu namanya herbal.
Kemudian kalau kita bikin soto, pakai cengkeh, dikasih lengkuas. Lengkuas itu herbal. Itu obat kan? Obat. Tetapi kita tidak tahu berapa banyak lengkuas, cengkeh, kunyit, atau saya nggak tahu berapa banyak pisang, anggur, apel yang harus saya makan supaya bisa menjadi medicine, bisa jadi obat. Supaya herbal bisa menjadi obat, harus diukur. Jadi diukur berapa takarannya, makanya menjadi nutracetika. Jadi nutracetika itu adalah makanan obat yang sudah diukur khasiatnya. Saya ulangi ya, nutracetika adalah makanan obat yang sudah diukur khasiatnya. Sementara herbal, makanan obat tapi belum terukur khasiatnya. Obat adalah makanan yang bersifat terapi untuk mengobati yang berasal dari turunan rekayasa dari sebuah makanan. Atau biasa orang bilang chemical. Jadi makanan, dilihat zatnya, kemudian direkayasa, digunakan bahan rekayasa, bukan bahan alami. Maka jadi, kapan gunakan obat? Sakit. Kapan gunakan nutracetika? Sakit dan sehat. Kapan gunakan herbal? Kapan saja. Tapi herbal nggak bisa dijadikan sebagai medicine food untuk mengobati. Karena tidak tahu takarannya. Nutracetika bisa dipakai untuk mengobati dan mencegah. Karena takaran nutracetika sudah bisa diukur. Kurang lebih seperti itu. Jadi zat apapun yang merupakan makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat kesehatan, itu namanya nutracetika. Kalau obat itu untuk mengobati, tetapi memiliki efek samping. Orang sering nanya, gimana caranya saya minum obat tapi tidak ada efek samping? Gimana caranya? Minum obat tapi tidak ada efek samping. Tambahkan produk nutracetika. Jadi kalau misalnya orang itu kena kanker, kemudian dia di kemoterapi. Kemoterapi sudah terbukti secara klinis jumlah orang yang sembuh menggunakan kemoterapi itu lebih banyak. Jadi kalau ada yang bilang kemoterapi itu bikin orang mati, salah. Kemoterapi itu sudah diuji klinis. Lebih banyak yang sembuh kalau di kemo. Tapi proses penyembuhannya sangat menyakitkan. Tapi sembuh nggak kemoterapi? Sembuh, sembuh. Itu pengobatan klinis, itu pengobatan modern. Anda nggak boleh bilang kemoterapi itu jahat. Salah gitu. Ya, diketawain orang nanti. Kemoterapi itu teruji klinis mengobati kanker. Tapi dia memiliki efek samping. Supaya tidak memiliki efek samping, Anda kalau ketemu orang kena cancer, tetap lanjutkan kemoterapinya atau radioterapinya, tapi tambahkan nutracetika. Supaya apa? Supaya harusnya dia kemo 12 kali, mungkin hanya 7 kali kansernya sudah mati. Supaya yang kedua, kalau dia kemo, dia tidak tersiksa, tidak muntah-muntah, tidak botak, mukanya tidak hitam, kondisi tubuhnya tidak menurun karena ada nutracetika care for cancer. Itu contohnya. Jadi nutracetika itu adalah makanan obat yang sudah diukur kemampuannya sehingga resikonya minim, hampir nol. Sehingga dipakai untuk terapi pendamping obat akan menurunkan resiko efek samping dari obat. Jadi bagus. Jadi nutracetika dan obat itu sahabat, tidak saling menggantikan satu dengan yang lain. Obat menyembuhkan, nutracetika menyembuhkan juga, mempercepat obat bekerja. Gitu ya. Contoh misalnya orang kena sakit jantung, ya harus dia minum obat jantung yang sudah diresepkan dari dokter. Tapi obat jantungnya itu seringkali membuat ada efek samping. Ya wajar lah, karena dia berbahan dasar rekayasa chemical. Tapi menyembuhkan. Supaya dia minum obat kimianya sedikit, tidak perlu sampai bertahun-tahun, tambahkan paket jantung. Ngasih minum dia cepat sekali tidak jadi, mungkin nggak jadi pasang ring, ya karena cepat terobati. Sambil dia tetap menggunakan obat dokter. Jadi nutracetika dan obat itu sahabat. Orang sakit kasih obat, tetap lanjutkan minum nutracetika. Orang sehat seperti kita semua yang hadir di sini wajib hukumnya minum nutracetika, gitu ya. Jadi kalau seandainya orang ingin jantungnya tetap sehat,
terus sehat, jauh dari serangan jantung, bisa kelihatan muda, cerah, segar, walaupun nanti usianya 70-80 tahun, karena umur panjang itu bisa menjadi berkah, bisa menjadi kutukan. Berkah umur panjang kalau kita dalam keadaan sehat dan punya uang. Jadi kutukan kalau dalam keadaan sakit terus nggak punya uang. Jadi kalau berdoa mudah-mudahan umur panjang, selalu sehat, dan tetap diberikan kekayaan secara materi. Jadi jangan pernah bilang, waduh, jangan deh bicara uang, saya itu nggak penting uang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, sampai detik ini, uang satu-satunya itu adalah alat tukar. Jadi kalau nanti Anda tua, terus beli obat, itu nggak bisa dibeli pakai doa. Ya, nggak bisa dibeli pakai kebaikan, harus dibeli pakai uang. Jadi Anda harus sehat, juga punya uang. Itu yang paling penting dulu. Jadi supaya kelihatan muda, cerah, walaupun mungkin nanti usia 78 tahun. 70 atau 80. Bisa nggak memastikan saya bebas kanker seumur hidup? Mungkin saya selalu sehat dan bebas dari segala macam penyakit? Jawabannya mungkin dan mungkin. Karena nasib kita, kesehatan kita itu kita sendiri yang tentukan, gitu ya. Jangan kalau sakit nyalahin Tuhan gitu. Wah, Tuhan kenapa harus saya? Mungkin Tuhan bilang, ya kenapa enggak ya? Ya, kenapa harus saya? Ya, nggak tahu kenapa harus Anda. Karena Anda sendiri yang bikin. Karena nasib kita yang tentukan sendiri. Karena Tuhan kasih kita segala kelebihan, kasih pengetahuan. Contohnya hari ini Anda hadir dapat pengetahuan. Pakai pengetahuan ini untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Kembali ke pertanyaan, mungkin nggak saya selalu sehat dan bebas dari segala macam penyakit? Saya jawab, mungkin. Bagaimana caranya? Pakai pil ajaib. Adalah pil ajaib itu antioksidan. Antioksidan itu sejak ribuan tahun sering dijadikan pil ajaib. Karena dia berasal dari kata antioksidan. Ya, antioksidan. Apa antioksidan? Antioksidan itu makanan ajaib. Setiap hari wajib hukumnya untuk makan antioksidan. Loh, kok wajib, Pak? Iya, karena antioksidan itu berasal dari dua kata. Ya, berasal dari dua kata. Yang pertama anti, namanya saja anti. Anti itu menangkal, melawan, melindungi. Anti kan, bukan aunty. Kalau aunty itu tante, itu bahasa Inggris ya. Tapi anti itu menangkal, melawan, melindungi. Oksidan itu berasal dari kata racun, oksidasi, karat, radikal bebas. Jadi kalau antibakteri ya berarti melawan bakteri. Misalnya Anda minum obat antibiotik, berarti melawan biotik. Antiseptik, septik kuman, berarti anti kuman. Antioksidan, berarti anti karat. Orang kalau makan anti karat setiap hari, ya tubuhnya tidak berkarat. Jadi tidak terjadi proses penurunan. Degenerasi nggak jadi, dibatalin degenerasinya. Mau turun, teng, nggak jadi. Karena dijagain pakai antioksidan. Kurang lebih seperti itu. Kalau orang minum antioksidan setiap hari, apa yang terjadi? Ada dua yang terjadi. Minum antioksidan, ini sains, ya, ini sains. Ini bisa dibuktikan. Ini sains, artinya ilmu pengetahuan. Ya. Ini bukan keyakinan, tapi ini ilmu pengetahuan. Kalau keyakinan kan sesuatu hal yang Anda memiliki pengalaman spiritual pribadi. Tapi kalau sains itu bisa dibuktikan dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Orang yang minum antioksidan setiap hari, kita yang minum antioksidan setiap hari, akan terjadi dua hal. Hal yang pertama, resiko terinfeksi penyakit menular menjadi menurun, bahkan hampir tidak mungkin. Resiko terinfeksi, bukan resiko terkena. Anda harus bisa bedakan terkena penyakit sama terinfeksi. Orang boleh Anda bikin saja terkena penyakit, tapi sepanjang penyakit tersebut tidak berinfeksi, maka aman. Gitu ya. Misalnya Anda salaman, orang yang Anda salaman itu ternyata amit-amit dia ada corona di tangannya, lengket di tangan Anda, terus Anda gosok-gosok di hidung, hidungnya kemudian virus coronanya masuk ke dalam tubuh, maka Anda namanya tertular. Kalau dicek antibodinya itu positif. Kalau di PCR positif. Tapi Anda tidak kena infeksi, Anda tidak sampai kena gagal nafas, Anda tidak sampai dipasang alat pembantu nafas, tidak dipasangin oksigen, bahkan mungkin sehat-sehat saja. Nggak ada apa-apa, atau biasa disebut tanpa gejala. Orang bilang, kok bisa ya? Dia nggak
dia terinfeksi tapi tidak dipasangin alat bantu napas. Dia nggak gagal nafas, sehat-sehat saja. Padahal statusnya positif. Karena dia terkena tapi tidak terinfeksi. Jadi yang berbahaya itu bukan tertularnya menurut saya. Yang berbahaya itu terinfeksi. Kalau Anda daya tahan tubuhnya buruk sekali, begitu tertular, maka berubah menjadi infeksi. Tapi kalau Anda daya tahan tubuhnya kuat sekali, Anda tertular tapi tidak jadi infeksi. Karena tertular itu bisa dari mana saja. Orang yang minum antioksidan setiap hari, resiko terinfeksi penyakit menular itu menjadi menurun, bahkan hampir tidak mungkin. Tertular mungkin, terinfeksi tidak, gitu ya. Kedua, resiko terkena penyakit degeneratif atau menurun berasal dari kata degeneratif, generasi yang menurun fungsinya, itu tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Bahkan bisa dikatakan bye-bye stroke, bye-bye jantung, bye-bye diabetes, dada hipertensi, dada kanker. Kenapa? Karena secara sains tubuh dia tidak ada inflamasi atau tidak ada infeksi di dalam tubuhnya, nggak ada luka sama sekali. Kenapa bisa? Ya karena dia minum pil ajaib yang disebut dengan antioksidan. Itu hebatnya antioksidan. Antioksidan itu juga beda-beda ya. Anda juga pasti tahu. Makanya UniHealth itu fokus banget di antioksidan. Antioksidannya pun juga bagus-bagus banget. Saya bilang bagus bukan karena saya kerja di UniHealth saja gitu. Karena kalau saya bilang barang jelek, saya bilang Anda bagus, mungkin Anda tidak tahu saya bohong, tapi kan Tuhan tahu saya bohong. Itu namanya mengganggu hati nurani ya. Harusnya insya Allah tidak gitu ya, saya nggak akan seperti itu. Ya antioksidan itu memang bagus, makanya UniHealth fokus di antioksidan, dan antioksidan yang kita punya itu memang salah satu yang menurut saya di industri farmasi terbaik di kelasnya ya. Antioksidan itu jenis-jenisnya macam-macam dan tiap beda jenis beda manfaat, jadi tidak semua antioksidan sama. Ini penting karena kita berada di sini gitu, supaya nggak gampang bodoh-bodohin orang gitu ya. Antioksidan ini misalnya makan jeruk satu, itu juga antioksidan. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan makan satu jeruk Anda bisa terbebas dari infeksi? Siapa yang bisa membuktikan makan satu jeruk bisa bebas infeksi? Itu kan cuman apa namanya? Itu klaim namanya ya, klaim sesaat. Semua orang bisa bilang. Tetapi harus ada bisa dibuktikan berapa banyak antioksidan yang Anda butuhkan supaya tidak jadi penyakit. Nggak bisa bilang, saya minum antioksidan, saya minum jeruk, saya minum jus alpukat, saya minum 1 gelas wine, jadi tidak mungkin kena infeksi. Dari mana taunya? Dari mana taunya? Gitu ya. Kalau dalam agama itu harus ada dalilnya. Kalau dalam farmasi atau ilmu kedokteran harus ada jurnalnya. Nggak bisa sembarang ngomong ini bagus. Bagus dari mana? Bagus itu harus bisa diteliti. Ininya apa? Dasarnya apa? Risetnya gimana? Dan risetnya juga bukan riset tertutup, tapi riset terbuka. Jadi antioksidan itu beda jenis, beda manfaat. Ada antioksidan yang air, ada antioksidan yang minyak. Ya, maksudnya antioksidan air, antioksidan minyak gimana? Gini, tubuh manusia ini itu isinya air dan minyak. Air itu apa? Darah. Air itu darah. Minyak itu apa? Minyak itu syaraf, lemak. Dibilang minyak karena lemak. Tubuh kita ini Tuhan ciptakan, itu ada minyak dan air. Orang bilang, tapi minyak dan air kan tidak bisa disatukan. Betul, mereka tidak bisa disatukan, tapi mereka saling melengkapi. Paling banyak mana? Paling banyak sarafnya atau paling banyak darahnya? Ya pasti paling banyak darahnya. Tubuh kita ini 60%, tubuh kita ini 60% isinya darah, 40% isinya minyak, alias syaraf atau lemak. Gitu ya. Tetapi otak kita ini sebagai pengendali utama, ini otak ini, leher ke atas ini isinya bukan darah. Isinya paling banyak syaraf lemak. Itu 65% isinya syaraf lemak. 35% saja darahnya. Tapi leher ke bawah, dari leher ini sampai ke kaki, itu paling banyak isinya darah. Baru yang kedua saraf. Berarti kalau Anda minum antioksidan, antioksidannya juga ada antioksidan saraf atau biasa disebut dengan
hidrofilik, ada antioksidan darah larut di dalam air, hidrofilik. Jadi nggak ada antioksidan itu jadi dewa gitu, jadi yang maha kuasa gitu, nggak ada. Itu bohong. Antioksidan itu ya beda-beda. Ada antioksidan yang bisa diserap oleh dalam darah, tapi tidak bisa diserap oleh saraf. Kenapa? Ya strukturnya dia berbeda. Ada antioksidan bisa diserap di sarafnya atau di lemaknya, tapi tidak bisa diserap di darahnya. Maka harus ada dua, Anda harus tahu. Contoh, kalau di UniHealth, antioksidan yang hidrofilik atau yang diserap di dalam darah Anda, itu Magozai, Legres, Uresi, Uticare, Astagold, Dalformula. Ini satu keturunan, ya. Ini satu garis mazhab, satu garis keturunan, satu bapak, satu ibu, satu kandungan. Sama ini, saudara kandung, ya, karena sama-sama diserap di dalam darah. Mekanisme kerjanya sama, yang membedakan adalah efektivitas dan kecepatan dia bekerja. Kalau hidrofilik paling cepat bekerja, antioksidannya pasti Magozai. Kenapa? Karena kadar skor oraknya, oksigen radikal absorbance capacity, kemampuan diserap di dalam tubuhnya, itu tertinggi, paling tinggi. Tinggi pakai banget. Jadi begitu orang sakit atau sehat sakit, minum Magozai, itu cepet banget, 2-3 hari. Apalagi dia cancer, Anda kasih 4 sloki pagi, 4 sloki siang, 4 sloki malam. Wah, dijamin. Langsung lenah badannya. Kalau Anda prospek orang, kasih minum dia 4 Magozai, besok pasti 4 sloki Magozai saja, dia minum 1 hari. Besok pasti Anda ditelepon, dia kaget. Karena tiba-tiba ada sakitnya kok tiba-tiba membaik. Kenapa bisa sehebat itu? Karena Magozai itu adalah jenis antioksidan yang larut di dalam darah. Which is itu leher ke bawah. Ya, dan paling tinggi kadar oraknya sehingga cepat sekali dia bekerja. Dengan Legres bagus mana? Sama mekanismenya. Uresi sama, Uticare sama, Astagold sama, Dalformula sama. Tapi mana yang lebih cepat, Pak? Yang lebih cepat Magozai. Karena dia hidrofilik. Larut di dalam darah. Sekarang antioksidan jenis kedua, lipofilik. Lipofilik ini larut di dalam saraf atau lemak. Nggak bisa antioksidan dari darah bisa tembus lapisan pembuluh darah di kepala, itu nggak bisa. Secara sains dan sudah dibuktikan nggak bisa tembus. Kenapa? Karena strukturnya dia, bentuknya dia adalah cair. Pada saat dia coba tembus, dia pasti keluar kembali. Maka yang bagus digunakan adalah antioksidan yang bersifat lipofilik, yang bisa menembus dinding saraf di kepala. Gitu ya. Apa itu? Astaxanthin, vitamin A, vitamin D, vitamin E, salmon, itu lipofilik. Jadi astaxanthin, vitamin A, vitamin D, vitamin E, salmon, tuna, itu satu keturunan. Gitu ya. Satu keturunan, satu garis, satu mazhab, satu imam, satu, pokoknya ini satu rumah, satu kandungan. Cara kerjanya berbeda. Mana yang lebih bagus? Mereka saling melengkapi. Gitu ya. Perempuan sama laki-laki, mana yang lebih bagus? Ya, dua-duanya bagus, saling melengkapi. Kalau laki-laki sama laki-laki, ya nggak bisa lah. Nggak jadi sesuatu. Perempuan sama perempuan nggak jadi sesuatu. Harus ada perempuannya, harus ada laki-lakinya. Antioksidan harus ada hidrofiliknya, harus ada lipofiliknya. Ini sains gitu ya, logik. Supaya Anda terbiasa rasional, bukan terbiasa untuk berasumsi sendiri. Itu jenis-jenis antioksidan. Gitu ya. Bisakah antioksidan itu bekerja di air, di darah, dan saraf? Jawabannya, nehi. Tidak bisa. Antioksidan jenis vitamin C, selen, polifenol, SOD, atau katalase, atau jenis antioksidan hidrofilik, nehi bisa tembus ke dinding saraf. Itu nehi banget, nggak mungkin. Karena dia base-nya adalah water base, water side, hidrofilik. Sebaliknya, bisa nggak antioksidan yang minyak itu tembus ke dalam darah? Nehi juga, vitamin E, koenzim Q10, karotenoid, kemudian astaxanthin, nggak bisa juga. Jadi mereka harus dua-duanya ada supaya tubuh kita itu seimbang.
Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang harus saya konsumsi? Terserah, tapi harus harus selalu berpasangan hidro dan lipo. Hidro lipo, darah dan minyaknya, darah dan saraf yang larut dalam darah dan larut dalam saraf. Supaya efektivitasnya bekerja dengan baik. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, saya akan bahas yang selanjutnya mengenai astaxanthin, ya, pil ajaib yang namanya astaxanthin. Astaxanthin ini adalah penemuan terbaru, itu baru populer semenjak tahun 1990-an. Sebelumnya antioksidan itu biasanya orang kenal adalah jenis vitamin C, vitamin E, vitamin A. Terus ada karotenoid, terus ada beta karotin dan sebagainya. Astaxanthin ini adalah generasi paling baru. Sebenarnya astaxanthin itu orang sudah tahu karena bagus, karena orang ambil astaxanthin itu dari salmon. Jadi mulai populer itu di US, kemudian masuk ke Eropa, ya. Jadi astaxanthin itu mulai populernya di Amerika, kemudian masuk ke Eropa. Kenapa? Ketika tren untuk menggunakan minyak ikan salmon itu menjadi kuat sekali setelah ditemukan banyak penelitian. Apa yang menyebabkan orang ini jantungnya kuat? Jantung kan isinya selain darah juga ada pembuluh darah saraf. Kalau sudah masuk pembuluh darah berarti minyak dong. Kenapa kok bisa jantungnya kuat? Akhirnya ditemukan berasal dari minyak ikan salmon. Tahun 90-an diukur, kenapa bisa ikan salmon itu bisa menghasilkan omega 3 lebih banyak dibandingkan jenis ikan, misalnya ikan bolu, atau bandeng, atau ikan kakap, atau ikan gurame. Apa yang hebat sih dari si salmon ini? Emang sehebat apa si salmon ini? Kok bisa-bisanya ngalahin ikan paus misalnya? Atau ikan hiu? Atau ikan bolu? Atau ikan bandeng? Atau ikan teri? Atau ikan mairo? Atau ikan teri Medan? Kok hebat? Apa sih hebatnya si salmon oil ini? Setelah diteliti, ternyata salmon oil itu hebat karena mengandung omega 3. Omega 3 bagus untuk jantung. Oke, tapi pertanyaannya kenapa ikan lain tidak mengandung omega 3? Ikan lain juga mengandung omega 3. Terus kenapa salmon lebih banyak omega 3-nya? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa bisa? Setelah diperhatikan, ternyata si salmon ini makannya lumut di air tawar, bukan lumut air laut ya. Lumut air tawar, namanya Hematococcus pluvialis. Jadi lumut itu ada dua, ada yang di laut, ada yang di tawar. Yang di laut itu namanya rumput laut. Orang biasanya bilang alga. Kalau yang di darat itu namanya Hematococcus, yang di air tawar itu namanya Hematococcus pluvialis. Pertanyaannya, ikan salmon itu ikan laut atau ikan tawar? Ini ikan salmon ini ikan dua-dua. Hidupnya di laut, tapi bertelur di air tawar. Jadi satu-satunya ikan yang hidup di dua alam, hidup di dua alam hampir mirip kuntilanak dong, hidup dua alam ya. Yang hidup di dua alam, baik di laut maupun di air tawar, hanyalah ikan salmon. Ambil ikan teri, masukkan di laut, masukkan di air tawar, mati. Ambil ikan hiu, lempar di sungai, mati. Ambil ikan tawar gurame, lempar di laut, mati. Ambil salmon, lempar di laut, hidup. Lempar di air tawar, hidup. Itulah hebatnya salmon. Jadi, dia ternyata makan pada saat dia mau bertelur, dia makan di air tawar, dia makan di danau. Yang makanannya itu adalah Hematococcus pluvialis yang disebut dengan astaxanthin. Maka dunia menjadi gempar. Anda tahu siapa yang pertama kali menemukan itu? Namanya Dr. Oke Lignell. Dr. Oke Lignell. Pernah datang dulu di Indonesia, ya kalau nggak salah pernah ke Kendari apa ke Jambi. Untuk presentasi. Oke Lignell yang ada di Swedia. Dia yang menemukan. Setelah dia temukan, dia teliti, kemudian booming. Masalahnya gimana cara jualnya? Orang kan nggak tahu jualnya. Nah, yang bisa jual itu adalah namanya Profesor Dr. Eiji Yamashita. Karena dia dari sekolah S1, S2, S3 itu meneliti tentang astaxanthin. Dia tahu bagaimana cara memasarkan astaxanthin karena perusahaan di Jepang itu membutuhkan sekali yang namanya, sangat butuh sekali yang namanya antioksidan jenis seperti ini. Kenapa Jepang? Karena Jepang itu paling leading kalau soal industri kesehatan. Paling maju, paling memimpin. Itu sebabnya produk-produk kesehatan itu sulit sekali bisa ditembus di pasar Jepang. Karena orang Jepang itu
udah aduh ngerti banget deh mana yang bagus, mana yang jelek. Begitu astaxanthin ditawarkan, maka pasar Jepang langsung booming. Setelah booming di Jepang, kemudian masuk ke masuk ke US, kemudian dipergunakan oleh bintang film Hollywood, kemudian Dr. Oz juga ikut mempromosikan, Oprah pun juga menyukai astaxanthin, kemudian astaxanthin tahun 2000-an menjadi idola, kemudian akhirnya masuk ke Eropa, gitu ya. Tahun 2008, Soho mendapatkan lisensi untuk mendapatkan astaxanthin eksklusif dari Jepang, dari PT Fuji dengan nama Astareon. Jadi hanya Soho yang boleh jual. Jadi kita memiliki hak eksklusif untuk memasarkan astaxanthin di Indonesia dengan astaxanthin yang pertama kali ditemukan oleh Oke Licknell, Dr. Oke Licknell dan Profesor Eiji Yamashita. Itulah kisahnya. Kenapa begitu yakin tentang astaxanthin? Karena astaxanthin ini setelah diteliti, semua jurnal dilihat, ternyata memang dia memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Dari mana asal astaxanthin? Ya itu tadi, bisa dari lobster. Lobster itu banyak astaxanthinnya. Lobster itu apa ya? Itu ya, udang besar itu kan. Coba Anda kalau bikin udang, beli udang itu kan warnanya abu-abu. Begitu kena panas, dimasak langsung berubah jadi merah. Itu astaxanthin loh di kulitnya. Jadi kalau Anda makan lobster atau makan udang, itu kulitnya astaxanthin semua. Tapi jumlahnya hanya cueli, sedikit sekali, hanya 0,0003/100 gram. Jadi kalau Anda makan udang 1 kilo, berarti 1000 miligram, itu cuma 0,003%. Ada astaxanthinnya, tapi nggak ngefek sama sekali terhadap, ada efek kesehatan, tapi aduh mungkin 10 tahun Anda makan udang, baru jantungnya membaik gitu. Karena jumlah astaxanthinnya sedikit. Ikan salmon ternyata memang karena memiliki kadar astaxanthin. Yang membuat ikan salmon itu omega 3-nya banyak. Jantung orang itu kalau minum ikan salmon atau trigliseridnya itu kan langsung turun. Karena kadar astaxanthin di dalam ikan salmon per 100 gram itu 0,05%. Tapi Haematococcus pluvialis atau lumut air tawar itu kadar astaxanthinnya 6%. Inilah yang kita pakai di produk astaxanthin. Apakah namanya Astagen, apakah namanya Astagul, apa namanya Astagluco, apa namanya Astacardix, itu cuma campurannya saja. Tapi isinya astaxanthin. Dan kadar astaxanthinnya tinggi sekali, 6%. Gitu ya. Apa dampaknya? Apa dampaknya kalau saya minum astaxanthin? Ya, astaxanthin itu antioksidan. Antioksidannya pil ajaib. Tapi apa dampaknya? Dampaknya apa? Pertanyaannya dampaknya apa dan berapa lama? Nah, ini Anda boleh catat. 3 bulan setelah Anda minum astaxanthin, Anda boleh lihat kulit Anda itu cerah dan pori-porinya tertutup. Ya, pori-porinya tertutup. Ya. Saya ini dari dulu minum astaxanthin, tentu selain Magozai gitu ya. Boleh diadu lah kalau mau pegang-pegangan pipi gitu ya. Itu 3 bulan setelah Anda minum, itu pori-pori Anda tutup. Dan kulit cerah. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, orang bilang anti capek. Ya, 3 bulan itu ya bulan nggak bisa. Ini bukan kerating deng atau extra jos ya, yang cuman bekerja langsung di liver. Itu cuman bahannya, cuman liver Anda dipompa terus ya. Gimana orang nggak rusak livernya? Livernya dipompa jadinya Anda berenergi. Tapi astaxanthin itu bekerja di sel mitokondria, jadi sel DNA yang paling kecil. Memang butuh waktu lama, setelah dia 3 bulan terbentuk, Anda nggak gampang capek, ototnya kuat. Ya. Terus yang ketiga, orang yang minum astaxanthin itu relatif untuk terkena stroke atau sakit jantung, resikonya minim sekali, hampir minim. Kenapa? Karena di tubuhnya itu bersih, pembuluh darah bersih, dan tidak ada inflamasi. Keempat, itu mencegah virus, mencegah infeksi, bukan mencegah penularan. Gitu ya. Nggak ada yang bisa mencegah penularan. Mau Anda mau pakai jimat-jimat, mau pakai apa, nggak bisa. Menular itu ya bisa dari kapan saja. Tapi yang paling penting, bukan soal Anda tertular. Yang paling penting, pada saat Anda tertular, Anda nggak terinfeksi. Tidak terinfeksi. Nah, orang itu nggak bisa bedakan menular tertular sama terinfeksi. Tertular ya wajar. Ricky bersin, dia pilek, tertular ke saya, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak infeksi,
gitu. Yang penting saya tidak ikutan bersin. Yang penting bersinnya begitu virusnya itu masuk, misalnya Ricky bersin masuk ke tubuh saya langsung buang. Karena saya punya kemampuan untuk mencegah infeksi. Kurang lebih seperti itu. Atau yang sering disebut dengan badai sitokin. Kelima, melawan sekaligus mencegah komplikasi dari diabetes. Ini melawan dan sekaligus mencegah komplikasi diabetes. Nanti dijelasin. Keenam, meningkatkan kesuburan dan libido pada pria dan wanita. Saya berani jamin kalau Anda yang laki-laki atau perempuan minum Astagen, itu biasanya lebih romantis kehidupan ranjangnya gitu ya. Kenapa? Karena ya tingkat kesuburan dan libidonya di atas rata-rata terus. Terus yang ketujuh, melindungi ginjal. Alih-alih kena ginjal, malahan di ginjal Anda terlindungi. Ya, nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Kedelapan, anti kanker, utama sekali kanker usus. Bukan melawan kanker, tapi mencegah kanker. Kalau melawan kanker itu kompleks, supaya orang kanker itu sel kankernya tidak menyebar. Kalau astaxanthin itu jangan sampai tumbuh, kanker itu jangan sampai tumbuh. Terutama sekali yang paling banyak orang meninggal itu kan kanker usus ya. Karena usus itu sarangnya bakteri gitu ya. Jadi beda anti kanker, beda mengatasi kanker. Kalau sudah kanker, ya Anda minumnya antioksidan untuk memperkuat daya tahan tubuh saja. Bagusnya Anda minum kur kompleks. Tapi paling tidak untuk supaya jangan sampai terjadi kanker, itu minumnya astaxanthin gitu ya. Contoh misalnya untuk kulit, orang yang minum astaxanthin 4 mili saja, yang 4 mili saja, nggak usah seperti saya yang langsung minumnya 12 mili. Itu flek Anda hilang. Coba deh, 4 miligram per hari. Jadi cuman yang 4 mili satu kapsul satu hari. 4 minggu flek Anda berkurang. Ayo, berani coba. Before after. Saya berani garansi. Kenapa? Karena kan berdasarkan hasil uji klinis terhadap wanita. Ini pedal 4 mili. Pak, kalau saya minum 12 mili, waduh, bagus banget. Fleknya, ya, flek itu kan macam-macam lah. Ya bisa karena dulu suka beli krim pemutih gitu ya. Bisa karena sering kena matahari, bisa karena faktor usia. Terserah lah. Tapi flek itu bisa berkurang secara drastis dalam waktu 1 bulan, 4 minggu saja. Dosisnya berapa Pak? 4 mili. Kalau dosisnya 12 mili, ya lebih bagus. Gitu ya. Bukan 4 minggu, 8 minggu, 2 bulan. Berarti kalau 12 mili, ya jadi kalau Anda cuma mau cantik saja, ya kalau orang ini bilang kacang-kacang lah itu ya. Gampang lah kalau cuma astaxanthin doang. 2 minggu mah bisa. Ya. Kedua, ya, anti capek. Ya, anti capek. Anda boleh coba minum deh 3 bulan, terus nanti ngomong ke saya. Itu nggak perlu 12 mili kalau cuma anti capek. 4 mili saja 12 selama 28 hari. Habis itu nggak perlu sampai 3 bulan. Bulan kedua Anda coba ya bersepeda atau coba Anda lari pagi seperti itu. Itu badannya fit banget, otot nggak gampang capek. Ya, tapi saya lebih suka 12 mili. Tapi kalau Anda mau 4 mili ya oke aja. Kalau cuma untuk kulit sama anti capek 4 mili cukup lah. Terus apa lagi? Nah ini, yang saya bilang anti stroke, anti jantung. Kok bisa anti stroke sama anti jantung? Gini loh, Pak, Bu. Astaxanthin itu secara klinis, asalkan Anda minum 12 mg per hari, 12 mg per hari, itu yang pasti kadar aterosklerosis Anda bisa diukur turun secara dramatis. Turun secara dramatis. Ini berdasarkan hasil uji klinis. Orang yang minum 12 mg per hari selama 4 minggu, berarti 40 kapsul ya, 1 hari 1, 4 minggu. Aterosklerosis Anda, pembuluh darah Anda itu, luka di pembuluh darah. Aterosklerosis itu kan kolesterol yang menumpuk jadi plak. Jadi Anda awalnya punya kolesterol. Kolesterolnya itu kemudian lengket. Lama-lama lengket, lama-lama berkarat, kemudian jadi plak. Plak itu akhirnya menjadi luka.
karena dia luka ya tinggal tunggu waktu saja kena serangan jantung atau kena stroke. Nah, orang-orang yang minum astaxanthin itu asalkan 12 mg, 1 bulan saja, yang pertama aterosklerosisnya itu bisa dibuktikan bersih. Ya. Kedua, kadar kolesterol baik atau high density lipo atau HDL, orang bilang HDL. Jadi kadar kolesterol yang baiknya itu naik. Karena orang harus tinggi kadar kolesterol baiknya. Ya. Kedua, yang pasti lipid peroxidation-nya itu turun. Ya, kerusakan di pembuluh darahnya langsung menurun. Ketiga, triglycerid atau kadar lemak. Jadi kolesterol itu kan ada 2 jenis ya, ada kolesterol sama triglycerid. Kalau triglycerid itu lemak trans, itu biasanya ini orang Indonesia lah yang paling banyak yang suka. Makan daging enggak, gorengan iya, nah itu triglycerid. Triglycerid ini juga pemicu jantung dan stroke. Itu menurun secara dramatis ya. Kemudian makropak inflamasi atau luka di pembuluh darah itu kering ya. Terus plak formasinya, kemudian aliran darahnya serta tekanan darahnya itu menjadi stabil. Itu hasil uji klinis gitu ya. Kenapa orang bisa kena penyakit pembuluh darah? Itu hanya ada 5. 1, makanan cepat saji. 2, makanan instan. 3, merokok seperti saya. 4, suka makan malam. 5, nggak olahraga. Jadi kalau Anda suka makan makanan cepat saji atau suka makan makanan langsung jadi yang beli di supermarket, atau perokok, atau suka makan malam, atau malas olahraga seperti saya, mendingan minum astaxanthin aja atau rubah kebiasaan. Kalau nggak bisa rubah kebiasaan, cuman bisa ceramah aja, oh kita harus sehat. Jangan cuman harus sehat, lakukan tindakan sehat. Hentikan fast food atau hentikan makan makanan yang tinggi karbo, seperti nasi, nggak mungkin. Berhenti makan malam, aduh Pak, kalau kita nggak makan malam, nggak bisa tidur. Oke. Rajin olahraga, aduh Pak, olahraga itu gampang diucapinnya, tapi sulit dilaksanakan. Atau Anda bilang, berhenti merokok Pak Risi, aduh, bukan nggak mau, tapi aduh, gimana? Terus jadi gimana solusinya? Ya minum aja astaxanthin. Berapa mili? 12 mili. Kalau Anda memiliki kebiasaan buruk, makan atau kebiasaan hidup yang buruk. Apa kebiasaan hidup yang buruk? Makan makanan cepat saji, makan tinggi karbohidrat, rokok, makan malam, nggak olahraga. Ini sama aja. Jadi kalau ada orang bilang, Aris itu kurang-kurangin merokok, Ibu coba rajin kurang-kurangin makan malamnya. Itu sama, karena tingkat masalahnya itu sama. Merokok sama makan malam itu sama jahat. Ya. Jadi kurangi merokok, kurangi makan malam. Kalau saya yang bisa, saya bisa berhenti makan malam. Ya. Fast food saya sudah kurangin. Dining out ya sekali-sekali. Smoking ya ini agak sulit. Solusinya gimana? Ya nobody perfect. Kalau begitu ya minum astaxanthin. Karena dia memiliki kemampuan untuk mencegah stroke dan serangan jantung. Ya. Ada yang nanya, kalau sudah kena gimana? Nanti ya, itu ceritanya lain lagi. Terus alasan minum astaxanthin, karena astaxanthin itu mencegah infeksi pada virus. Ingat ya, mencegah infeksi. Nah, ini saya coba jelasin. Orang seringkali tidak bisa membedakan antara tertular COVID atau terinfeksi COVID. Ini kan 2 hal yang berbeda. Gitu ya. Kalau dia tertular, tapi tidak terjadi inflamasi, berarti tidak terjadi komplikasi pada penyakit. Harusnya tidak apa-apa. Yang penting dia isolasi mandiri. Yang bahaya itu, orang yang tertular, tapi di tubuhnya ada infeksi. Di tubuhnya ada infeksi. Apa misalnya? Dia ada diabetes. Orang kalau diabetes itu kan satu tubuh infeksi tok isinya. Atau dia ada sakit ginjal. Atau misalnya dia ada aterosklerosis misalnya. Atau dia sudah pasang ring jantung misalnya. Itu kan satu tubuhnya itu kan luka semua. Bayangkan luka dikenain, tidak usah dikenain virus COVID. Nggak kena virus saja bisa fatal. Kena virus makin fatal. Gitu ya. Nah, orang-orang yang minum astaxanthin, walaupun mungkin dia tertular, harusnya secara sains
dia tidak terinfeksi. Sehingga resiko kematian dia atau komplikasi pada penyakitnya menurun. Itu bisa dibuktikan. Ini pembuktiannya. Apa yang terjadi kalau coronavirus masuk ke tubuh? Coronavirus telah terbukti menginduksi itu masuk kepada kerusakan paru-paru dengan meningkatkan, ini bahasa sainsnya ya, dengan meningkatkan jalur sinyal inflamasi. Maksudnya ginilah, begitu dia masuk ke tubuh Anda, kemudian tubuh Anda itu tidak kuat, maka dia langsung menginfeksi. Yang pertama kali dia infeksi itu macam-macam, tapi biasanya masuk ke saluran pernafasan. Kalau dia terlalu banyak masuk di dalam merusak infeksi, maka tubuh Anda akan bereaksi secara membabi buta. Karena dia bereaksi membabi buta, terjadilah yang disebut dengan sepsis, ya, di mana antibodi Anda yang keluar secara membabi buta nyerang balik. Ya. Akhirnya sepsis atau shock, langsung shock, pasang langsung alat bantu pernafasan, dipasang oksigen, karena begitu masuk langsung kena infeksi. Pak, kalau begitu dia masuk tidak infeksi, ya nggak apa-apa, tidak ada badai sitokin. Caranya gimana? Minum astaxanthin. Ini menurut hasil penelitian dari Timothy J. King, astaxanthin itu dalam bukunya A Safe Natural Multifaceted Anti-Inflammatory for Maintaining Lung Health, Possibility Minimizing SARS-CoV-2 Effect. Ini penelitian terbaru tahun 2020. Orang yang minum astaxanthin secara signifikan melemahkan peningkatan inflamasi. Jadi mungkin tertular, Anda nggak mungkin tidak tertular, kecuali Anda pakai baju astronot. Ya, itu mungkin nggak tertular gitu. Tapi kan nggak mungkin Anda kemana-mana pakai baju astronot. Atau sembunyi di rumah, di dalam WC, di bunker. Ya mungkin tidak kena COVID, tapi Anda kena sakit jiwa. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Satu-satunya cara, jangan sampai, bukan jangan sampai tertular, jangan sampai terinfeksi kalau saya bilang. Nah, minum astaxanthin, karena ini secara sains, signifikan melemahkan peningkatan patologis jalur sinyal sel inflamasi kritis atau NVKB. Maksudnya apa? Resiko Anda infeksi hampir nol. Kedua, mengurangi kadar sitokin. Kadar sitokin itu kalau Anda sudah terlanjur kena, orang sudah kena nih, kena COVID nih, dikasih astaxanthin tuh. Kadar sitokinnya, inflamasinya turun. Karena dia sudah kena dulu, baru minum. Bukan sebelum kena, baru minum. Ya. Paling tidak, kata Timothy J. King, dalam penelitian terbarunya, itu mengurangi kadar sitokin akibat produksi inflamasi yang meningkat. Ketiga, melemahkan infiltrasi sel imun ke paru-paru. Jadi paling tidak, kalau Anda, amit-amit, bukan Anda, ada yang kena, kemudian dia minum astaxanthin 12 mili, tapi infiltrasi atau masuknya COVID, jangan sampai sentuh paru-paru Anda. Paling tidak dia jangan sentuh ke paru-paru, karena begitu sentuh paru-paru, amit-amit gagal nafas lagi. Ya. Keempat, bisa menggeser populasi makrofag, M1 hingga M2. Artinya apa? Tertular COVID itu nggak ada cara yang bisa dilakukan. Kecuali hanya menjaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, social distancing, supaya tidak tertular. Tapi yang bahaya sebenarnya menurut saya bukan tertular, kalau dia terinfeksi dan menyerang dirinya. Itu sebabnya saya sering sarankan, ya pakai masker, apalagi kalau Anda di tempat yang ramai. Ya rajin cuci tangan, ya jaga jarak. Tapi yang lebih penting juga adalah pastikan secara tubuh Anda itu tidak ada inflamasi, Pak Bos. Ya. Karena walaupun Anda jaga jarak, kalau ada inflamasi, ya dia bisa jadi infeksi. Nah itu sains mengenai astaxanthin. Kelima, astaxanthin itu bisa melawan, bukan menyembuhkan, melawan orang diabetes. Paling tidak dia lawan supaya orang diabetes itu tidak kena komplikasi. Ada risetnya, Pak? Ada. Nanti kalau Anda mau itu riset dari Uchiyama dan Yei Okada, Anda bisa baca juga di katalog. Jadi gini, dalam hasil clinical study, selama 3 bulan minum astaxanthin, ya 16 mili tapi, 16 mili ya. Jadi kalau cuman kulit saja, sama anti capek 4 mili cukup. Tapi kalau Anda mau yang kelas berat, Pak, saya jangan sampai kena COVID, maksudnya jangan sampai terinfeksi, Pak.
jangan sampai kena diabetes atau jangan sampai kena jantung. Anda minumnya 12. Kalau sudah diabetes, orang yang sudah diabetes minumnya 16 mili. Nah, Pak, bagaimana itu 16 mili? Kita punya kan yang 12. Berarti kalau minum 2, 24. Ya minum aja 12 satu, sama yang 4 miligram satu. Karena secara sains, dia akan menurunkan HbA1c, itu marker inflamasi pada orang diabetes. Ya. Nah, kalau misalnya Anda orang medis, Anda pasti tahu apa itu HbA1c. Tapi paling itu tingkat inflamasi sebagai penanda, bukan tes gula. Gula itu hanya kode saja, bukan semata-mata kalau kadar gulanya tinggi kemudian dia diabetes. Tapi HbA1c itu kan penanda, ini konfirmasi orang ini sudah confirm diabetes. Nah, kalau dia sudah confirm diabetes, kasih aja ini 16 mg per hari, 3 bulan. Maka inflamasi dalam tubuhnya langsung cus turun. Komplikasinya tidak sampai komplikasi. Berapa lama, Pak? Ya seterusnya lah. Setelah 4 bulan pertama, dia minum 16 mg, selanjutnya daily-nya dia minum 12 mili, karena diabetik itu kan nggak bisa sembuh. Paling tidak, dia minum ini supaya hidupnya normal kembali. Ya, hidup hidup normal kembali. Meningkatkan, alasan saya minum astaxanthin itu karena dari kepala sampai kaki dia masuk gitu ya, meningkatkan kesuburan dan libido pada pria dan wanita. Ada testimoni tapi saya nggak boleh share dari siapa gitu. Itu udah usia 60 tahun kemudian sudah lama menopause, Pak, dia bilang balik lagi gitu. Tapi dia nggak mau disebutin namanya. Waduh, saya bilang, terus Bapak gimana ya? Bapak untungnya normal juga sih. Jadi iya, kita sama-sama minum. Tapi ini testimoni yang tidak boleh disebutkan orangnya, karena ini terlalu tentang soal ranjang soalnya. Tapi ini benar, bahwa penelitian orang yang tidak kurang subur atau vitalitas, itu Anda kasih minum astaxanthin. Berapa banyak astaxanthinnya? Itu 12 mg. Astaxanthin itu secara sains, secara ilmiah membuat sperma laki-laki itu sehat dan kuat. Loh, sehat apanya? Di dalam sperma itu kan ada sel ya. Selnya itu hidup dan kuat. Kuat apa? Kuat menembus dinding rahim. Karena penyebab orang belum punya anak itu kan tidak semata-mata karena faktor perempuan, tidak semata-mata karena ada masalah gangguan seksual, bukan. Bisa saja nggak ada masalah, tapi memang spermanya tidak kuat berenang sampai ke dinding rahim. Nah, supaya kuat, spermanya kuat berenang, maka suami istri itu minumin aja astaxanthin 12 mg, tapi ini bukan Viagra ya. Anda habis minum kemudian langsung cespleng, bukan. Ini bukan obat kuat, tapi ini obat untuk fertilitas dan vitalitas jangka panjang. Jadi kalau Anda minum Viagra, ya memang setengah jam setelah itu langsung vitalitasnya cespleng, ya kayak seperti kayak besi beton. Tapi nanti sudah enggak itu ya turun lagi. Tapi kalau astaxanthin itu dia long term terus, karena yang diperbaiki itu fertilitas dan vitalitasnya laki-laki, spermanya. Clinical study juga menunjukkan bahwa orang yang minum pasangan yang minum astaxanthin itu memiliki potensi untuk cepat hamil. Ini hasil research ya dari astaxanthin itu sendiri. Jadi untuk pasangan suami istri, apalagi baru menikah, atau misalnya orang yang mau menjelang menopause, ini daily activity aja. Jadi ini bukan obat minum berhenti ya. Tapi ini daily activity, minum aja 12 mili habis makan pagi normal setiap hari. Ketujuh, melindungi ginjal. Biasanya orang takut minum obat atau minum suplemen, katanya nanti nggak apa-apa itu Pak sama ginjal. Kalau ini memperbaiki ginjal. Orang sakit ginjal Anda kasih minum ini, secara sains astaxanthin itu melindungi sel ginjal dari inflamasi. Ini ada ininya ya. Ada jurnalnya ya. Jadi astaxanthin itu bisa melindungi ginjal, bukan cuma otak saja dan jantung. Tetapi hasil studi menunjukkan setelah diberikan astaxanthin selama 3 minggu, 12 mili, maka inflamasi serta batu ginjalnya itu makin mengecil. Jadi bukan keluar melalui kencing, tapi hancur. Dan inflamasinya turun. Ya, jadi orang sehat pun, ya bagus banget. Ya boro-boro sakit ginjal, yang ada ginjalnya sehat. Ya. Dan yang terakhir adalah anti kanker. Utamanya khususnya kanker usus. Nah ini
gambarnya bagaimana kanker usus atau colon cancer. Ini kanker pembunuh nomor 3. Jadi kanker itu pembunuh nomor 3 yang paling berbahaya itu adalah selain paru-paru adalah kanker usus. Ya, macam-macam. Ada yang kaitkan sama GERD karena sering sakit mah, karena apa dan sebagainya. Tapi colon cancer itu pembunuh nomor 3 memang ya, dan itu secara dunia. Dan orang yang minum astaxanthin ya, menurut hasil sains, dan ini mencegah orang untuk terkena kanker, mencegah ya, menurunkan resiko dia untuk terkena kanker, utama sekali kanker usus. Siapa saja orang yang bisa terkena kanker usus? Ya orang yang punya sering masalah dengan pencernaan misalnya. Ya, dia harus pakai ini. Jadi orang bilang obat sakit mah beda. Obat sakit mah lapisin lambung, bunuh bakteri, itu gas terima. Tapi agar supaya tidak jadi usus, jadi kanker, ya Anda minum astaxanthin, oke lah. Ya. Itu sebabnya sampai keluar penelitian yang mengatakan astaxanthin itu 500 lebih kuat dari vitamin E. Apanya? Bukan berarti minum 500 butir vitamin E sama astaxanthin, bukan. Kekuatan antioksidannya di dalam melawan radikal bebas. Ya. Atau 6.000 kali lebih kuat dibandingkan vitamin C di dalam melawan radikal bebas. Ya harga vitamin C sama astaxanthin ya itu memang selisih 4 kali. Tapi efektivitasnya dia 6.000 lebih kali. Tapi orang maunya vitamin C. UniHealth juga punya vitamin C. Bagus lagi, Pure Whey, ya, murni vitamin C. Pure Whey itu adalah merek paten. Kalau Anda perhatikan Pure Whey itu ada tanda register. Itu artinya merek paten. Kandungan bahan baku hanya kita yang punya. Masa sih Pak? Iyalah. Itu beda, itu kandungan bahan bakunya beda. Cobain aja. Tidak keluar di air seni, ya. Tapi kalau mau yang lebih bagus itu memang astaxanthin. Tapi anyway, yang paling penting adalah Anda minum antioksidan. Maka tidak salah kalau Dr. Oz bilang the number one supplement that you should you should be taking but never heard of. Jadi ini menurut Dr. Oz ya, dalam Dr. Oz show, dan juga menurut Oprah juga, dia bilang astaxanthin itu menyesal saya baru kenal sekarang, kata dia gitu ya. Jadi itu suplemen nomor 1 yang seharusnya dari dulu kalau orang tahu, harusnya itu orang akan tidak, mungkin dunia akan berbeda lah gitu ya. Itu sampai Dr. Oz bilang seperti itu. Ya anyway, antioksidan is the best. Ya. Apa kesimpulan dari tema kita hari ini? Kesimpulannya ada 5. 1, antioksidan itu wajib diminum setiap hari. Anda mau pilih antioksidan apa saja di UniHealth bebas, karena itu sudah kadarnya nutracetika. Karena dia kadar nutracetika, bisa diukur khasiatnya. Gitu ya. Yang penting Anda minum antioksidan. Kalau bisa dan kalau mampu. Karena kita cari uang kan kalau nggak sehat, nggak ada gunanya ya. Selalu ada hidrofilik, antioksidan larut di dalam air. Satunya selalu harus ada antioksidan lipofilik larut di dalam pembuluh darah, lemak, dan saraf. Apalagi untuk kita yang berusia di atas 40 tahun. Kalau Anda masih di bawah 40 tahun, cincai lah. Oke lah. Karena biasanya secara metabolisme masih bagus. Anak saya misalnya, ya masih kuliah semester 3, yang satu masih SMP kelas 2. Ya minum Astagen aja lah, yang lain dia nggak minum, it's fine. Gitu ya. Atau kalau kadang Astagen saya kasih minum, atau kadang Magozai saya kasih minum. Ya dikasih minum dua-dua bagus. Enggak juga salah satu nggak apa-apa, karena masih di bawah 40 tahun. Tapi kalau seperti saya nih, ya, yang tidurnya jam 2 pagi, bangunnya jam setengah 6 atau jam 5 subuh, berarti satu hari cuma tidur 3, 4, 5. Gitu ya. Terus ya olahraga males lah ya. Capek, udah banyak pikiran. Kemudian bangun tidur, ya minum Magozai, minum air putih, olahraga males, terus minum kopi, ngerokok. Orang seperti saya ini kan rentan sekali, karena tidur sedikit, olahraga malas, stres, banyak pikiran, tanggung jawab besar, merokoknya tinggi.
Ya, nggak tahu. Setiap orang punya kesehatan yang berbeda-beda. You are the boss, ya. Anda yang paling tahu kondisi kesehatan Anda. Kalau saya, ya itu wajib. Ya, Magozai, Astagen itu pasti. Kalau saya nggak ada Magozai Astagen, minimum Astagoldnya, ya. Karena di masa pandemi, ya saya tambahkan Immunoforce karena ya lagi masa pandemi, ya, untuk supaya tidak terjadi inflamasi. Jadi orang antioksidan kesimpulannya itu wajib diminum setiap hari agar terhindar dari segala penyakit. Supaya bye-bye stroke, bye-bye sakit jantung, bye-bye diabetes. Kita sehat, supaya hidup kita sehat, happy, kuat cari duit, bisa menikmati jalan-jalan dan sebagainya. Kesimpulan kedua, antioksidan itu terdiri dari dua jenis. Satu, antioksidan larut di dalam darah, dua, antioksidan larut dalam lemak. Dan keduanya berbeda dan memiliki peran yang penting. Antioksidan larut dalam darah itu bagus untuk leher ke bawah. Antioksidan larut lemak itu bagus leher ke atas. Apa itu? Ya otak dan saraf. Masalahnya otak, saraf, dan pembuluh darah. Walaupun tubuh kita 65% isinya air, isinya darah, tapi pembuluh darah walaupun jumlahnya hanya 35% saja, tapi pembuluh darah itulah yang berpengaruh buat otak dan jantung. Gitu ya. Otak, jantung kita dipengaruhi oleh pembuluh darah dan darah. Jadi harus ada dua. Antioksidan larut darah itu atau hidrofilik, contohnya kalau di UniHealth Magozai, Legres, Vigifruit, Puresi. Nah, itu satu bapak satu ibu, anak kandung, itu bagus untuk leher ke bawah. Antioksidan larut lemak itu bagus untuk pembuluh darah, otak, jantung. Karena jantung itu walaupun dia leher ke bawah, tapi sambungannya ke otak, gitu ya. Sambungannya dengan pembuluh darah. Maka dia bagusnya dia juga minum jenis yang larut lemak. Jangan salah satu, kalau bisa keduanya, gitu ya. Terus saat sehat, apalagi sakit, itu juga tetap wajib minum antioksidan. Beda dosis saja. Kalau sehat-sehat, alhamdulillah, insya Allah sehat, itu ya 2 sloki cukup lah, sampai 4 sloki. Sama 1 Astagen 12, atau ya 1 Astagold, 1 Legres juga boleh lah. Anda sendiri yang tahu, tinggal dibaca di site sendiri. Yang penting garis besarnya sudah tahu. Ya. Mau cap-cip-cup pasti benar. Yang penting 1 hidrofilik, 1 lipofilik. Antioksidan larut air, itu Magozai Legres. Itu 1 kandung. Antioksidan larut lemak, itu semua jenis astaxanthin. Astagen, Astagold, Astakardis, Astagluco. Bedanya di mana? Bedanya di variasi. Orang yang ya agak nggak mau minum macam-macam, mau minum 1 tapi sudah ada sudah ada hidrofilik dan lipofilik, ya minum Astagold. Kan bisa. Ya ada orang yang fanatik astaxanthin, oh saya astaxanthin, dari dulu saya paling suka astaxanthin sama Magozai. Ya oke, minum Astagen, boleh. Ada orang yang fanatik sama salmon oil, pengen juga coba astaxanthin, ya minum aja Astakardis, itu dua-duanya ada. Ya ada orang yang diabetes atau pradiabetes, terus supaya jangan sampai jadi diabetes. Karena kalau sudah diabetes, ya minumnya glucosamine sama Astagold. Tapi kalau belum, ya Astagluco. Pak, Magozai bagus karena dia hidrofilik, cepat inflamasi. Tapi kita cerita konsistensi dalam jangka panjang, jadi kombinasi keduanya itu memang wajib, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi antioksidan setiap hari, maka insya Allah harusnya secara sains, jantung saya insya Allah akan terus sehat secara saintifik. Dan harusnya Tuhan izinkan kita semua minum antioksidan setiap hari. Harusnya dijauhkan dari serangan jantung. Karena secara sains, secara ilmu pengetahuan, pembuluh darahnya bersih. Nggak ada sumbatan. Dicek pembuluh darahnya bersih. Cek jantung, cek treadmill. Wah, treadmill. 1 jam dokter bisa heran. Waduh, hebat ya ini ya. Jantungnya udah 50 tahun bisa jantungnya bagus sekali gitu ya. Nah, gitu. Karena dia rajin minum antioksidan. Mukanya bisa muda, Anda foto waktu pertama jadi member 5 tahun lalu, terus 5 tahun kemudian sudah jadi superstar, kok muka saya sama ya? Kan keren ya.
terus nanti Anda sudah punya cucu, cucunya bilang, kok waktu papa muda sama sekarang kok mukanya sama-sama aja. Ya, karena minum antioksidan, gitu ya. Terus ya kita bisa pastikan paling tidak kanker usus, karena itu kan sering makan ya, makan yang di lambung, kanker lambung. Harusnya bisa kita pastikan kita minum antioksidan, harusnya secara teoritis, logikanya kanker nggak bisa berkembang. Kan antioksidan itu antiinflamasi. Gimana caranya dia bisa luka? Kanker itu kan inflamasi. Gimana caranya? Nggak mungkin. Secara sains juga sudah dibuktikan. Jadi ya saya selalu sehat dan bebas dari segala penyakit dengan antioksidan. Jadi Anda juga boleh afirmasi untuk diri sendiri. Saya selalu sehat dan bebas dari segala macam penyakit karena saya minum antioksidan. Apa antioksidanmu? Oh, saya suka Magozai. Good. Apa antioksidanmu? Oh, saya suka Astagol. Good. Apa antioksidanmu? Legres dong, Pak. Good. Idealnya satu hidrofilik, satu lipofilik. Satu Legres, satu Astagen, satu Magozai, satu Astagol, satu Piruesi, satu Astacardix. Anda yang tentukan, you are the boss. Tapi apapun yang penting kombinasinya satu larut darah, satu larut lemak, kita bagus, konsumen Anda juga bagus. Ya, jadi kita jual barang yang memang bagus untuk diri kita, bagus untuk orang lain, gitu ya. Kita bukan jual sesuatu hal yang bullshit, omong kosong, tapi memang bagus untuk orang, bagus buat diri kita. Mau dibuktikan dari manapun, mau panggil dokter subspesialis manapun, mau panggil ahli farmasi, bisa dibuktikan. Silahkan, bisa dibuktikan, bisa dites, bisa dibuktikan, semuanya lengkap. Ya, karena kita memang perusahaan farmasi dan memang fokus utama kita ahlinya dalam pengobatan nutracetika. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Semoga makin tahu tentang antioksidan, hidrofilik, lipofilik. Setiap hari harus minum antioksidan. Bisa membedakan antara terpapar, tertular, sama terinfeksi. Oh, begitu ya, Pak? Iya, beda dong. Kamu tertular apa terinfeksi? Kamu bisa tertular, tapi nggak terinfeksi. Harusnya nggak apa-apa. Yang bahaya infeksi. Supaya nggak infeksi gimana? Ya, minum antiinflamasi. Apa itu? Ya, antioksidan dong. Antioksidan. Minum antioksidan yang memang bisa diukur. Bukan katanya ini. Ini, Pak. Katanya itu kunyit itu anti kanker. Lah Anda minum kunyit berapa banyak? Satu kilo apa satu tandan? Gak bisa Anda makan kari di rumah Pak Risi gara-gara habis makan kari India, kemudian Anda bisa mengaku klaim, oh saya bebas kanker karena makan kari yang ada kunyitnya. Gak bisa. Karena harus diukur berapa banyak kunyitnya yang Anda makan. Itu namanya nutracetika. Kecuali kur kompleks, sudah diukur kadarnya 97%. Minum astaxanthin sudah diukur kadarnya dari 200 mg astaxanthin, itu Anda baca itu 200 mg astarial dari Haematococcus pluvialis itu setara 12 mili. Kalau minum 12 mili 4 minggu, coba deh cek jantungnya sama pembuluh darahnya, baru kita bicara gitu ya. Masa sih Pak? Iya. Dan kabar baiknya bisa diminum setiap hari. Kalau obat jantung tidak bisa Anda minum tiap hari, aspirin nggak bisa Anda minum setiap hari karena nanti livernya sama ginjalnya rusak. Astaxanthin itu nutracetika. Everyday drink antioksidan. Ya, pil ajaib astaxanthin. Gitu ya. Sukses selalu buat Anda, semoga bermanfaat pada hari ini. Itu juga sebabnya untuk supaya Anda juga paham, bisa coba, orang bisa coba, bisa sampaikan kabar gembira ini, kita berikan Anda namanya antioksidan weekly bazaar ya. Anda siap ya, dari tanggal 13 Juli sampai dengan 19 Juli, namanya antioksidan weekly bazaar. Jadi ini bukan promo 3 hari. Aduh Pak, saya cuma 3 hari. Ini 1 minggu dari 13 sampai 19 ya. Anda yang belum pernah coba atau oh iya ya bagus juga ini Magozai, Anda sudah tahu hebatnya, kemarin udah dapat Magozai semua. Kita kasih Anda hari ini weekly bazaar ya, 13 sampai 19 Juli. Catat ya, 13 sampai 19 Juli. Siap-siap sebarkan kabar baik ini. Anda boleh foto atau nanti minta sama Pak Jafar, minta sama Pak Riki, atau minta sama Bu Cika, atau minta sama Raymond. Flyernya ya, weekly bazaar. Anda siap? Anda siap?
Dereng, dereng, dereng. Saya minum dulu ya. Belum siap? Sudah siap? Anda siap? Antioksidan Weekly Bazaar 19 Juli. Anda bisa beli Astagen 12 buy one get one untuk member barat maupun member timur. Buy one get one. Pakai ini Astagen 12. Bukan Astagen 4, Astagen 12. Anda beli satu Astagen 12 gratis satu Astagen 12. Yiha. Atau Anda mau minum paket antioksidan Nutracetika Pack 1 ya. Gratis 3 botol Magozai. Nutracetika Pack 1 itu isinya 2 Magozai, 3 Astagol. Khusus minggu ini isinya 5 Magozai, 3 Astagol. Jadi bayar 2,5 juta, dapat 5 Magozai, 3 Astagol. Ya, lengkap banget ya, lipofilik, hidrofilik. Yang ketiga, Astagold. Anda bisa beli satu gratis satu ya, dari tanggal 13 hari ini tanggal 13 sampai dengan 19 hari Minggu, 1 minggu ya, no worry. Beli satu gratis satu. Ini antioksidan pinter dan aman. Kenapa dibilang pinter dan aman? Pinternya karena Anda bisa gabungkan air dan minyak ya. Padahal kata lagu itu kan air dan minyak nggak bisa bersatu, tapi bersatu di Astagold. Antioksidan hidrofilik itu ada di jenis apel, itu ada apelnya, apel phenon. Terus antioksidan lipofilik 12 mg itu ada di dalamnya. Jadi 12 ada hidrofilik, lipofilik. Ini mah paling lengkap ya, menurut saya sih. Ya, karena ada hidrofilik, ada lipofilik. Satu untuk semua. Ini bagus untuk orang, untuk pendamping penyakit. Apalagi kalau dia sudah ada kanker, tumor, stroke, atau jantung. Untuk cegah, bagus banget, 1 hari 1. Ini buy one, get one. Ini sebenarnya hanya 197.000 saja per box. Kalau Astagen 12, itu 245.000 saja. Karena harganya kan 490, tapi dapat 2 box. Kalau Astagold, itu 197 ribuan. Jadi biar banyak orang sehat lah ya sama produk ini. Kemarin kita udah bagi-bagi Magozai. Dia Anda bagi-bagi Magozai. Katanya mau berbagi, ya udah nih, saya kasih berbagi. Ya bagi-bagi Magozai biar orang. Kalau minum Magozai, minum 4 sloki. Kalau pertama orang nyoba, kasih minum 4 sloki. Pasti besok dia telepon. Ya. Atau Anda bagi-bagi Astagold, kasih dia Astagold. Atau Anda kepengen banget dari dulu beli Astagold, boleh. Anda pengen stok juga boleh. Karena jarang-jarang Astagold atau Astaxanthin buy one get one. Ya. Dan ini produk super fast moving di seluruh Indonesia. Ya, produk andalannya Soho lebih tepatnya. Astakardix, beli 1 Astakardix dapat 1 salmon oil 90. Pak, saya nggak suka Astakardix, saya suka salmon oil. Ya, Anda bayar 490.000, dapat 1 Astakardix, 1 salmon oil. 1 Astakardix, 1 salmon oil. Apa itu Astakardix? Isinya astaxanthin dan minyak ikan. Ya, sama dapat salmon oil 90 kapsul. Ya, ini baru datang kemarin 2 bulan lalu sempat kosong salmon oil. Ini Anda beli 1. Menurut saya ini yang paling hot ya, super hot, paling hot ya memang Astakardix dapat salmon oil, ini mah gila. Tapi anyway, Anda bisa gunakan. Atau Astagluko buy one get one. Kalau Astakardix beli 1 dapat 1 salmon oil. Berarti itu kalau dihitung per kapsul itu cuma 2.000. Kenapa? Karena salmon oil itu kan 90. Kemudian Astacardix itu kan 20. Ya, jadi Anda bayar 490.000 dapat 1 Astakardix plus 1 salmon oil 90 kapsul. Itu ya setara 2.000-an ya. Atau Astagluko Anda bisa beli untuk orang pradiabetes 148.000 atau 8.000-an per kapsul. Itu yang untuk Anda ya. Weekly Bazaar Astaxanthin. Ya, top up promonya juga mulai berlaku hari ini, bagus. Top up promonya Magozai 375. Ya, jadi Magozai 375. Cuman top up promonya dari tanggal 13 sampai 15 Juli Anda bisa dapat top up-nya Magozai 375. Jadi ada promo bazarnya untuk antioksidan bazar 1 minggu, top up-nya 3 hari, yaitu Magozai 3.
astaxanthin, antioksidan itu adalah kebiasaan kita supaya harusnya insya Allah jangan sampai kena stroke, jangan sampai kena jantung, jangan sampai kena kanker. Pak, kalau sudah kena gimana? Nanti Bapak Ibu yang jawab tanya tadi, baca katalog. Anda lihat ada paket stroke, Anda kasih minum dia Astakardik sama Magozai. Magozainya 2 sloki pagi, 2 sloki siang, 2 sloki malam, Astakardiknya 1-1-1. Atau kasih minum Magozai plus Coformula. Itu ada di situ. Jadi baca di katalog ya. Kalau prevention ya lebih bagus dengan astaxanthin. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih, semoga hari ini dapat insight, dapat ilmu yang bisa membuat bapak-bapak, ibu-ibu kita semua menjadi berhasil, menjadi manfaat bagi orang lain, bukan menjadi masalah bagi orang lain, tapi harusnya menjadi manfaat bagi orang lain, menjadi berkat bagi hidup banyak orang ya. Menjadi sumber manfaat bagi hidup banyak orang. Ilmu kita dipakai untuk menerangi, bukan untuk membohongi. Karena orang yang bisa menipu itu kan orang pinter. Tapi orang yang bisa menerangi hidup orang juga orang pinter yang baik hatinya. Yang adil, baik hati itu adil, jujur, amanah, berkata apa adanya. Gitu ya. Tidak mengambil apa yang menjadi haknya. Wah, itu kalau dikombinasikan, harusnya Tuhan izinkan kita semua sukses dan kaya, serta sehat bersama UniHealth. Bukan cuma kita, tapi harusnya keturunan kita akan berterima kasih. Wah, saya terima kasih banget. Dulu kakek, nenek, buyut saya orang baik semua, jadinya kita semua hidupnya jauh dari sial. Ya karena orang tuanya kita semua melakukan hal yang insya Allah harusnya baik. Ya, jadi kaya materinya, di UniHealth, kaya secara ilmu, kaya secara materi, uang, dan kaya secara spiritual. Hatinya senang karena selalu menjadi sumber manfaat. Terima kasih. Sukses selalu buat bapak-bapak, ibu-ibu semua dimanapun berada. Keep safe. Selamat menikmati bazar dari UniHealth. Selamat menikmati astaxanthin, produk andalan bukan saja UniHealth tapi produk andalan Soho Industri Farmasi. Thank you, all the best. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke siapa tadi? Ke Ricky ya, ke Pak Ricky. Thank you, Pak Ricky. Ya, terima kasih Pak Risi. Ya, luar biasa, tepuk tangan dong untuk Pak Risi. Ya, Bapak Ibu semua, luar biasa hari ini materinya, di mana Bapak Ibu semua saya lihat tadi banyak di antara kita semua, Bapak Ibu semuanya yang baru tahu sebenarnya apa sih kehebatan dari yang namanya astaxanthin. Mudah-mudahan ilmu ataupun sharing pada siang hari ini, Bapak Ibu semua, bisa menambah Bapak Ibu semua ilmu tentunya, bagaimana cara kita bisa merekomendasikan ataupun kita bisa mengedukasi orang-orang yang ada di sekeliling kita, masyarakat yang ada di sekeliling kita, manfaat dan kehebatan dari astaxanthin. Nah, Bapak Ibu semua, sedikit saya summary bahwasannya Bapak Ibu semua, astaxanthin ini memang sudah sejak lama digunakan dan bahkan produk ini sudah lama sekali di pasaran itu diresepkan bahkan oleh dokter ataupun ilmu kedokteran Bapak Ibu semua. Sehingga produk ini sebenarnya Bapak Ibu semua di luar sana banyak yang sudah tahu kehebatan manfaat dari produk astaxanthin. Kita sebagai UniHealth Family Bapak Ibu semua sebenarnya lebih gampang, lebih mudah merekomendasikan. Kenapa? Karena sebenarnya di luar sana Bapak Ibu semua, sebagian orang sebenarnya sudah tahu itu yang namanya astaxanthin. Tinggal bagaimana kita setiap orang yang kita temui, yang kita rekomendasikan Bapak Ibu semua, selalu berulang-ulang kita edukasi, kita sampaikan kembali mengenai kehebatan dari astaxanthin. Karena sebenarnya Bapak Ibu semua, astaxanthin ini bukan cuma direkomendasikan hanya untuk orang yang sakit, tapi sebenarnya produk ini bisa direkomendasikan untuk kita sehari-hari, untuk mencegah jangan sampai terjadi penyakit degeneratif. Hanya yang berbeda adalah dosisnya saja. Dosis orang yang sakit
dan dosis yang tentunya untuk kita menjaga dari penyakit degeneratif. Nah, Bapak Ibu semua, manfaatkan program di mana programnya itu adalah buy one get one. Bapak Ibu semua yang tadi sedikit saya summary adalah ada Astagol ya, buy one get one, ada Astagen, buy one get one, ada Astagluco ini yang paling hot nih. Astakardik ya. Beli satu box Astakardik dapat satu salmon yang 90, Bapak Ibu semua. Terus juga ada Astagluco buy one get one. Dan yang paling luar biasa Bapak Ibu semua, selama 3 hari ini, mulai dari hari ini tanggal 13 sampai dengan tanggal 15, kita ada promo top up Magozai 375. Magozai 375 saat 375, jadi satu botol itu hanya 59.000 Bapak Ibu semua. Itu salah satu cara Unihealth untuk membantu Bapak Ibu semua untuk bagaimana agar orang-orang di luar sana, calon-calon customer kita, calon-calon prospek kita, merasakan kehebatan dari manfaat produk-produk terbaik dari Unihealth. Terus Bapak Ibu semua, produk bazar ini ya akan berakhir sampai dengan tanggal 13, mulai berlaku hari ini dan sampai tanggal 19, itu tepatnya pada hari Minggu Bapak Ibu semua. Kita masih punya kesempatan sampai 6 hari ke depan Bapak Ibu semua untuk kita bisa merekomendasikan, mengedukasi semua orang-orang yang ada sekeliling kita untuk memanfaatkan salah satu produk terhebat dari Unihealth, yaitu produk astaxanthin. Demikian Bapak Ibu semua, sukses untuk Anda semua. Untuk meme dari promo ini segera akan kita share ke grup daerah masing-masing Bapak Ibu semua. Nanti akan Bapak Ibu semua bisa dapatkan, Bapak Ibu semua mulai rekomendasikan ke banyak orang. Dan tentunya Bapak Ibu semua, kesempatan ini jangan sampai Anda lewatkan. Hanya 3 hari untuk promo top up dan hanya 6 hari untuk Anda manfaatkan promo bazar astaxanthin. Terima kasih Bapak Ibu semua, sukses selalu untuk Anda semua. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda semua yang dari awal sampai akhir, bahkan dari awal banyak yang konsisten sampai sekarang masih mengikuti webinar kita. Dan ini adalah salah satu webinar yang cukup ramai menurut saya, cukup banyak partisipannya. Mudah-mudahan hal baik ini, hal baik mengenai astaxanthin ini, edukasi mengenai astaxanthin ini bisa juga kita rekomendasikan ke banyak orang.